Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai siaran langsung pada hari ini, gelar bicara hari ini, saya akan mengundang tiga pembicara em, kita pada hari ini terlebih dahulu. Saya akan undang satu persatu tiga pembicara kita. Jadi mohon ditunggu sebentar dan tetap berada di siaran ini. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bergabung beserta adik-adik juga. Mohon menunggu narasumber kami untuk bergabung ke siaran ini ya. Selamat siang Ibu Ina, Bapak Lukman. Hai, Pak. Halo, selamat siang. Halo, Mas Lukman. Selamat Halo, siang. Bu Ina, selamat siang. Salam kenal, akhirnya bisa melihat ya. Iya, Selama ini cuma salam dengar, kenal kembali. cuma dengar dari Akda. Sama. Iya. Iya, Bapak Lukman, Ibu Ina, kita tunggu Bapak Noperdianto ya, satu pembicara lagi. Iya, kita tunggu dulu ya. Baik. Gimana Ya, Bapak Lukman, Ibu Ina, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Akda juga ya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini Ibu kebetulan Ina. sedang bekerja dari rumah, jadi mohon maaf ya kalau penampakan background-nya kurang terlalu indah. Saya juga mohon maaf karena berada di dalam restoran. Karena Oke. hari ini tuh saya sebenarnya dalam perjalanan kembali ke Jakarta dari Bandung. Kemarin itu habis menemani anak ikut UTBK. Dapatnya jauh banget ngambil pesawat UTBK-nya ke Bandung. Berencana kemarin pulang langsung, tapi suami saya kecapean akhirnya di extend hari ini. Gitu. Iya. Terima kasih ya Ibu Ina sudah sempat-sempatin di perjalanan, tapi tetap sempat. Ya, Bang Lukman juga masih sambil WFH, tapi mau sempetin. Sama-sama sudah lama tidak ketemu Bang Lukman dan Bu Ina nih. Iya, betul. Udah lama banget. Pak Lukman kalau boleh tahu kegiatannya apa sekarang Pak? Masih sama seperti yang sudah yang saya dengar dari Akda? Masih Bu Ina, jadi kalau kerja hari-hari di kantor bahasa, memang fungsional khusus saya memang jadi seorang penerjemah Bu Ina dan juru bahasa. Jadi karena memang urusannya lebih banyak ke bidang penerjemahan, jadi kerjanya bisa agak sedikit mobile, pindah-pindah Bu Ina begitu. Iya, Bang Lukman. Ini biasanya ya untuk para penonton, terima kasih loh. Baru mulai sudah 39 orang yang gabung. Terima kasih sekali ya para followers akunnya Ibu Ina dan Bang Lukman, luar biasa. Tapi Anda harap maklum ya kalau sinyal kami kadang-kadang mungkin tidak terlalu baik begitu. Ya biasalah, kadang-kadang sinyal kan tidak selalu stabil ya, gitu. Iya, nggak apa-apa Bang, kita akan coba sama-sama ya. Kita juga masih tunggu Pak Noper nih gabung, apa-apa. Ya, masih berusaha rupanya Pak Noper. Gimana Bang Lukman, masih puasa? Alhamdulillah sampai siang ini masih bertahan. Bisa lebih dari setengah hari yang jelas. Sejauh ini masih lancar-lancar saja. Ada gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Meskipun ya karena ini kan gelar bicara episode perdana ya Bang, jadi lumayan diganggu sama gugup. Jadi kerjaan seharian ini tuh cuman nyanyi sama joget. Nyanyi sama joget? Iya, hilang-hilangin gugup. Iya. Gitu. Ya udah baik, sembari menunggu Pak Noper, saya akan buka secara resmi ya, Bang Lukman, Bu Ina.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang masih memberi kita kesempatan di bulan Ramadan ini untuk bersama-sama ada di gelar bicara yang berjudul Bahasa Inggris, Tantangan yang Menyenangkan. Jadi seperti yang Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik tahu, rangkaian gelar wicara di bulan Ramadan melalui akun Instagram ini merupakan bagian dari program Airing Ramadan atau edukasi daring Ramadan yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Jadi Bapak Haji Hardiman SAG MM selaku Kepala Kantor menyampaikan salam untuk para pembicara hari ini serta seluruh penonton agar kita dapat mengikuti acara dengan suasana yang tetap menyenangkan tetapi tetap fokus juga ya. Terima kasih juga diucapkan oleh Bapak untuk Ibu Ina, Bapak Lukman dan Bapak Noperdianto. Ini oke. Nah, akhirnya. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Noperdianto. Iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, bergabung. Pak. Baik, Pak Noper. Boleh volume perangkat lain, misalnya HP atau komputer di sekitar Bapak Noper bisa dikecilkan sedikit, karena suaranya agak mantul, Pak. Iya, sudah ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Noper, kita akan kenalan dulu ya. Terima kasih juga nih untuk seluruh penonton, baru mulai sudah 73 orang yang gabung, terima kasih sekali seluruh followersnya. Pak Noper juga pasti banyak nih anak-anak muridnya nonton ya. Baik, saya akan memperkenalkan pembicara pertama kita pada hari ini, ada Bapak Noperdianto MPD. Bapak Noperdianto MPD sekarang bertugas menjadi ASN, spesifiknya sebagai guru bahasa Inggris di MAN 1 Sungai Penuh. Mungkin ada Bapak Kepala MAN 1 Sungai Penuh sedang menonton, Bapak Asmir Samin SAG MPDI. Selamat siang Bapak. Bapak Noperdianto sudah 16 tahun menjadi ASN dan juga sempat menjadi dosen dengan status dosen luar biasa di IAIN Kerinci selama 2008 sampai 2013. Bapak Noperdianto MPD dari MAN 1 Sungai Penuh merupakan binaan Pokja pengawas, yaitu Pak John Kasmadi sebagai pengawas rumpun bahasa di kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Wow, keren sekali. Salam kenal Pak Noper ya. Ya, baik. Selanjutnya narasumber atau pembicara kita yang kedua ada Ibu Indah Welasasih Luji Empum atau yang biasa saya sapa dengan Ibu Ina. Di poster kita cantumkan Ibu Ina sebagai dosen FIB UI yang lebih spesifiknya adalah pengajar di Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ibu Ina sudah mengajar sejak 1998. Artinya kalau saya tidak salah hitung sudah 23 tahun Ibu Ina mengajar ya. Dan saya kenal Ibu Ina itu karena Ibu Ina menjadi trainer dan juga fasilitator untuk program Akses. Di Akses Jambi juga, sebuah program dari Relo Indonesia US Embassy yang memberikan beasiswa kursus bahasa Inggris untuk remaja yang orang tuanya berlatar belakang penghasilan yang tidak stabil. Jadi beberapa kali ketemu Ibu Ina itu semuanya dari Akses. Jadi sudah saya anggap seperti selain supervisor juga seperti mentor saya sendiri. Ya, selanjutnya pembicara kita yang ketiga, sama-sama Ibu Ina. Bicara kita yang ketiga ada Bapak Lukman SPD MA. Bapak Lukman sudah mengajar bahasa Inggris selama 15 tahun. Bapak Lukman adalah ASN, spesifiknya menjadi juru bahasa dan penerjemah negara di Kantor Bahasa Provinsi Jambi.
sempat menjadi anggota tim penerjemah Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penerjemah untuk Gubernur Jambi. Dan Bang Lukman ini sempat juga mengajar bahasa Indonesia di universitas di Filipina. Serta Bang Lukman juga punya bisnis di bidang pengajaran bahasa Inggris. Betul begitu ya Bang Lukman ya? Ya, betul sekali, Bu Agda. Ya baik. Wah luar biasa sekali ya 3 pembicara kita pada hari ini. Dan untuk menghemat waktu yang saya yakin juga para penonton sudah tidak sabar ingin tahu isi pembicaraan kita hari ini, saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Ini yang sering saya bikin saya penasaran juga nih. Pertanyaannya adalah apa yang sebaiknya dipelajari terlebih dahulu jika seseorang anak atau siswa ingin bisa berbahasa Inggris? Mungkin kita mulai dari Bapak Noker dulu deh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya pada siang hari ini ya, untuk berbagi tentang pemahaman bahasa Inggris. Bagaimana cara kita belajar bahasa Inggris yang mudah gitu Bu ya. Ya. Jadi menurut pengalaman saya sejauh ini, ketika belajar bahasa Inggris yang mudah, kalau langkah yang pertama yang harus kita lakukan, pertama kita harus belajar bahasa Inggris berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, bisa berbentuk kosakata yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga kita bisa belajar melalui media-media yang ada yang mudah diakses. Misalnya kita bisa belajar dengan ada metode storytelling misalnya, ada cerita-cerita pendek. Saya dulu sangat senang sekali Bu belajar bahasa Inggris, membaca cerita-cerita pendek tersebut. Itu sangat meningkatkan antusias saya sekali. Seperti saya sampaikan tadi, kita bisa belajar kosa-kosa kata yang sederhana, ya. Karena misalnya di lingkungan kita, misalnya bahasa Inggrisnya yang berhubungan dengan rumah, ya, dengan part of body misalnya, ya kalau kita di sekolah, ya school. Nah, hal-hal itulah yang kita sampaikan kepada anak-anak kita untuk harus mereka kuasai terlebih dahulu. Ya. Baik. Di samping itu Jadi bisa ya. menggunakan media televisi, gitu kan ada film kartun. Di sana mereka bisa belajar dengan mudah. Baik. Jadi dimulai dari benda-benda atau hal-hal yang dekat dulu ya Pak. Pak Noper, mohon maaf sebelumnya, apakah perangkat yang Bapak gunakan untuk live, misalnya HP, itu dihubungkan dengan speaker ya Pak? Tidak. Tidak. Jadi ya sepertinya ada suara yang mengganggu dari sekitar Bapak, cuman saya tidak tahu ini apa. Mungkin ada HP lain yang sedang menonton gitu Pak? Tidak ada. Jauh. Tidak ada ya, agak jauh ya. Iya. Boleh dikecilkan ya Pak? Bagaimana? Masih ada nggak suara? Iya, sudah hilang suaranya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, masih ke pertanyaan yang sama. Mungkin ke Bang Lukman ya. Ini saya manggilnya Abang karena memang biasanya Abang. Bu Ina lagi berusaha dengan koneksinya ya. Baik. Iya. Untuk Bang Lukman, pertanyaannya masih sama Bang. Apa yang sebaiknya dipelajari terlebih dahulu jika seseorang ingin bisa berbahasa Inggris? Ya, terima kasih Agda. Salam kenal ya Pak Nover. Saya Lukman. Mungkin kalau jawaban saya harap dimaklumi, jawabannya mungkin agak sedikit berbeda dari Pak Nover ataupun Bu Ina, karena saya itu lebih, kalau boleh dibilang saya mengajar bahasa Inggrisnya barbar sih. Jadi maksudnya tidak jarang untuk melakukan kegiatan pengajaran itu di institusi resmi maksudnya. Jadi saya lebih banyak berkecimpung di bidang pengajaran bahasa Inggris ini secara di luar ataupun privat atau dalam bentuk kursus gitu. Meskipun memang terkadang saya terlibat juga dalam beberapa kegiatan program pengajaran di sekolah.
Nah, kalau dari pandangan saya sangat mendukung pernyataan dari Pak Noker tadi, dimulai dari hal-hal yang untuk mempelajari bahasa Inggris memang sangat baik, dimulai dari hal-hal yang memang dibutuhkan oleh siswa, yang memang dekat dengan lingkungan siswa, yang siswa lihat begitu. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat lebih jauh, berdasarkan pengalaman saya juga, memang yang pertama kali yang saya selalu ingatkan kepada siswa-siswa saya tentang ketika mereka mulai belajar bahasa Inggris, saya selalu mengingatkan mereka bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa, begitu. So, if you are learning a language, kita harus kembali lagi memahami konsep bahwa tujuan kita untuk belajar bahasa itu adalah untuk mencapai tujuan, untuk bisa menggunakan bahasa itu sebagai alat komunikasi. Jadi, itu dulu yang biasanya saya tanamkan kepada siswa-siswa saya yang belajar. Jadi dengan konsep dasar bahwa bahasa yang akan dipelajari akan digunakan sebagai alat komunikasi, siswa harusnya bisa berpikir dan dapat menyimpulkan bahwa pada akhirnya mereka dapat menggunakan bahasa tersebut begitu. Dalam beberapa aspek tentu saja, penggunaan bahasa tentu saja ada speaking misalnya, kemampuan berbicara, kemudian juga kemampuan menulis pada akhirnya, nah kemampuan yang lain ya, kayak mendengarkan begitu. Cuma memang konsep ini yang sebenarnya saya pikir harusnya itu memang ada dan dilakukan begitu. Walaupun memang pada kenyataannya saat ini agak susah mungkin untuk mencapai atau melihat perkembangan pendidikan pengajaran bahasa Inggris itu untuk mencapai itu, karena tantangannya banyak sekali sih. Salah satunya aspek dari kurikulum atau pencapaian materi yang harus dicapai dalam satu waktu tertentu, misalnya semester. Nah, dalam hal ini saya tidak berani masuk ke ranah kurikulum karena bukan ekspertis saya, tapi yang jelas seperti yang tadi saya bilang bahwa yang pertama harus yang kita pahami sebagai pendidik dan juga mungkin untuk siswa, mengajarkan bahasa adalah tujuannya agar siswa yang kita ajarkan itu pada akhirnya mampu menggunakan bahasa itu sebagai alat untuk berkomunikasi begitu. Kalau dari Abang begitu dah. Baik, jadi memang dari awal kalau misalnya Abang ngajarin bahasa Inggris itu pasti poin penekanannya adalah bahasa Inggris sebagai alat komunikasi ya Bang. Iya, betul. Harus bisa, jadi fokusnya memang untuk berkomunikasi dan itulah tolok ukur atau awal mula seseorang akan selanjutnya bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris ke level selanjutnya, begitu ya? Iya, betul. Baik. Karena Bu Ina mengalami masalah koneksi, mungkin kita lanjut ke sepertinya Bu pertanyaan Ina, selanjutnya. Iya. Bu Ina lagi sedang dalam perjalanan ya. Iya, Bu Ina sedang dalam perjalanan. Pak Noper baru mengantar anak, jadi agak kita maklumi saja dulu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih ya. Jadi kita kenal ada 4 aspek kalau mau belajar bahasa Inggris nih ya, Bapak, Abang, yaitu reading, speaking, writing, dan juga listening. Nah, dari keempat aspek tersebut, mana yang menurut Bapak-Bapak sering dirasa sulit oleh para siswa? Dan kira-kira sebabnya itu apa? Kita boleh dari Pak Noper lagi mungkin ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Jadi dari 4 skills di dalam bahasa Inggris ya, kalau menurut pemahaman saya, skill yang mungkin sulit gitu ya untuk dikuasai oleh siswa itu writing skills. Kenapa writing skill? Karena ketika siswa dituntut untuk menguasai writing skills, itu ada banyak komponen yang harus siswa kuasai. Jadi writing skill itu kan ada 2, ada konten, ada mekanik. Jadi mekanik di sana ada structure, di sana termasuk grammar ya, vocabulary, choice of word, kemudian ada punctuation, kemudian ada kontennya juga, di mana siswa di sana harus mereka memahami ada yang disebut dengan coherence, dengan ada unity.
Jadi ketika kita mengharapkan siswa untuk bisa menguasai writing skill, jadi ada komponen-komponen yang sangat komplit sekali yang siswa itu harus kuasai. Jadi makanya kalau saya lihat sekarang ini, Bu, ya, kalau saya hubungkan gitu kan dengan pengajaran yang sudah ada, kita lihat bahasa Inggris itu sudah diajarkan dari SMP atau MTS ya. Nah, kalau seandainya pada tingkatan SMP atau MTS itu siswa itu benar-benar sudah menguasai dasar-dasar bahasa Inggris tadi, jadi di tingkatan yang lebih tinggi MA ya, itu gurunya akan lebih mudah mengajarkan bahasa Inggris tadi. Jadi kadang-kadang itu tadi kalau ketika mau mengajarkan writing tadi karena banyak komponen yang belum dikuasai oleh siswa, ya bisa mundur akhirnya yang diajarkan kepada siswa tadi. Nah, menurut saya Setuju banget, Pak. Setuju, Pak. Saya juga paling kesulitan tuh di writing. Emang writing itu susah, Pak. Setuju banget, Pak. Kita ke Bu Ina ya, Bu Ina. Dari keempat aspek, Bu Ina, reading, speaking, writing, dan listening, mana yang menurut Ibu Ina sering dirasa sulit oleh para siswa dan kira-kira apa penyebabnya, Bu Ina? Sama ya, pasti writing dan temannya, reading, baca ya. Itu dua combo yang seringkali menjadi momok bahkan buat pengajar. Karena pengajarnya mungkin juga tidak bukan seorang pembaca ya, atau yang merupakan seorang penikmat bacaan, khususnya gambar. Bukan rahasia lagi sih, wah, anak sekolah bagaimana sih bikin kematian. Nah, tapi tiap guru maunya tahu saya bisa baca, bisa menulis, kan ya adalah mencari. Saya lihat bisa menjadi celah kan adalah apa yang anak-anak suka diajak ya. Misalnya sekarang menunggu kita kalau kita berharap pada anak menyukai apa yang dulu kita suka gitu. Saya apa sekarang gitu. Banyak cerita pendek anak-anak nanti di sana. Jadi kalau buat itu jadi tantangan karena ada orang tua yang tidak terlalu nyaman dengan anak-anak yang begitu. Ya, biru ya. Ya, wah. Nah, sangat mungkin buat anak-anak itu tertarik. Buat hanya apa ya? Apalagi itu saya pernah jadi pengajar SMA di Cirebon. Kami bikin project buat anak-anak menjadi Google reviewer. Gitu. Ya nih, Cirebon. Tempat-tempat apa nih yang menarik kalau orang belum banyak kalau pas kuliah itu bisa dibikin project di sekolah. Itu juga bakalan seru dan bisa dapat badge kan. Apa tempat yang enak kalau daerah sih kalau baru dia akan cari ya tempat makan enak juga ya. Itu ya nulis di Google Maps reviewnya gitu ya. Nah itu karena ini ada anak-anak SD diarahin dan
supportnya yang begitu, mereka tuh bisa sangat menyenangkan. Jadi kalau gua mau kedua hasil tadi yang dianggap oleh ya, pengajarnya, kita sebagai pengajar perlu cara pandang yang mereka lagi sukai sekarang. Ya. Jadi ya, jadi untuk mengatasi sulit di reading dan writing itu fokus ke apa yang mereka sukai ya Bu Ina, dihubungkan ke sana ya. Tadi suara Bu Ina agak putus-putus mungkin karena bagian speaker di bawahnya ketutup tuh Bu Ina, jadi jangan ditutup ya Bu. Oh iya. Nah iya, jadi ditutup ya Bu ya. Iya. Sekarang lebih jelas kan? Baik, kita ke Bang. Iya. Sekarang kedengaran. Jelas. Iya. Ke Bang Lukman nih, pertanyaannya sama. Apa yang paling sulit Bang? Kira-kira sebabnya apa Bang? Mungkin kalau saya melihatnya agak sedikit berbeda ya dari Bu Inan sama Pak Nover. Karena tantangan dari kelas-kelas privat yang sering saya ajarkan, kebanyakan siswa itu dan juga orang tuanya itu berharap anak-anaknya memiliki kemampuan speaking, kemampuan berbicara. Ya, karena masih tren ya Bu, terutama untuk Bu Ina masih tren ini kalau di Jambi, misalnya di kota-kota yang mungkin bukan di Jakarta, bahwa kemampuan untuk memotivasi seorang anak itu menggunakan atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu sangat susah. Masih sangat susah, dan itu butuh strategi yang luar biasa sehingga kita bisa akhirnya memotivasi. Namun sebenarnya, kembali lagi tadi ke yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tujuan kita menggunakan belajar bahasa adalah tentunya harapannya adalah akhirnya seseorang itu memiliki kemampuan secara komplit, secara lengkap, bisa menggunakannya baik itu dalam jenis speaking ataupun juga writing. Jadi kalau menurut saya tantangannya adalah yang pertama itu memang untuk speaking, karena tolok ukur di tempat saya biasanya siswa itu berharap atau orang tuanya kalau melihat anaknya sudah berani menggunakan atau mengekspresikan dirinya, punya kepercayaan diri untuk berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Inggris, mereka itu merasa itu sebuah pencapaian yang sudah sangat baik begitu. Baru kemudian melanjutkannya ke skill yang lain, yaitu menulis. Cuma memang kalau dianggap penting, semuanya tentu saja penting ya gitu. Cuma mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi begitu. Dan juga yang saya alami sendiri ini, kebetulan saya juga pernah terlibat itu dalam seleksi pertukaran pemuda dan Paskibra. Nah, pada saat Paskibra di provinsi ini, saya biasanya bertemu dengan anak-anak dari berbagai daerah, kabupaten, kota di Provinsi Jambi. Dan memang tidak bisa saya ingkari bahwa masih sangat susah, karena saya bagiannya kemampuan bahasa asing, jadi mereka memang diminta untuk bisa berkomunikasi, minimal menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang sederhana dalam bahasa Inggris, dan kebanyakan masih banyak siswa yang memang belum mempunyai kemampuan untuk menggunakan bahasa Inggris ini, begitu. Itu pada faktanya di lapangan. Jadi memang tugas kita bersama mungkin untuk melihat tantangan ke depan, bahwa bagaimana caranya motivasi. Tadi yang saya simpulkan sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Nover sama Bu Ina sudah tepat, yaitu kita harus berani mencari, mendekatkan diri dengan apa yang sedang mereka sukai, begitu. Dan itu bisa kita gunakan sebenarnya bukan hanya untuk satu aspek saja, tapi untuk berbagai aspek pembelajaran bahasa itu dapat kita gunakan, begitu. Kalau menurut saya, begitu dah. Baik ya, terima kasih Bang Lukman ya. Selanjutnya nih, kan ini masih dalam masa pandemi COVID, jadi saya yakin Pak Nover, Bu Ina, dan Bang Lukman juga masih mengajar secara daring ya. Meskipun nanti sekolah akan mulai dibuka pada Juli 2021 nanti, saya yakin juga masih ada kemungkinan belajarnya ini akan kombinasi tatap muka dan juga daring.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa tantangan tersulit yang muncul ketika mengajar secara daring? Mungkin dari Bu Ina dulu deh. Oke, iya ada botol. Banyak ya tantangannya. Pertama mungkin adalah masalah infrastruktur. Dan ini bisa beragam ya, tergantung kita ada di daerah mana. Saya kurang tahu kalau Jambi. Tapi bahkan untuk dia yang ada di Jakarta atau Jabodetabek, itu juga tidak selalu koneksi internet yang bisa diandalkan. Apalagi kalau misalnya di dalam satu rumah itu bersama-sama ya menggunakan jaringan internet, anaknya belajar ya kan, orang tuanya ngajar, orang tua satunya lagi kerja, meeting gitu, berebut sinyal ya Bu. Betul, itu satu tantangannya. Tapi kalau buat secara spesifik guru bahasa Inggris misalnya ya, atau pengajar bahasa Inggris, saya pikir salah satunya itu adalah terkait dengan kalau kita mengajarkan kemahiran bicara. Betul. Karena kalau kelasnya isinya 12 aja, kecil ya. Kalau SMA pasti nggak mungkin lah. SMP SMA negeri itu nggak mungkin sekecil itu ya kan ya Pak ya. Pasti berapa? 30-an paling ya. 30-an kan? Nggak mungkin rame-rame bicara atau kalau kita pakai breakout room, kita bisa ada di breakout room pada saat yang berbeda. Nah, jadi yang saya coba akhirnya siasati itu adalah saya menggunakan misalnya sekarang lagi itu adalah Padlet. Padlet ini memungkinkan pengajar atau peserta mengirimkan rekaman mereka untuk assignment-nya ya. Kalau ada pilihannya tuh di bawah, bisa kasih komentar. Jadi saya selalu assign minimum satu orang per 3 temannya dan kasih rate. Mereka kita bisa pilih like kah atau modelnya mereka kasih rating bintang 1 sampai 5 macam-macam ya. Nah nanti saya dengarkan satu-satu dan saya kasih feedback. Tergantung ya kita feedbacknya mau apa nih. Kayaknya saya mau terus ke hafalan saya akan banyak yang lainnya bisa. Itu ada karena kalau speaking terus terang satu seperti tadi Bang bilang, anak-anak kita itu kan kurang pede lah, kurang latihan lah, dan banyak lah ininya. Tapi kalau dikasih waktu, mungkin mereka merekam sendiri pakai handphone ya, mereka lebih nyaman begitu. Itu bisa jadi suatu cara baru gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Inas informasi barunya ya. Keren. Sama pertanyaannya Mas ya, Bang Lukman dulu mungkin. Apa tantangan tersulit yang muncul ketika mengajar secara daring? Sama persis dengan Bu Ina yang pasti. Yang pertama itu memang koneksi itu sangat menantang ya. Dan terkadang siswa ini pun pintar. Mereka kadang-kadang bisa menggunakan alasan koneksi ini sebagai alasan mereka tidak merespon kita begitu. Dengan alasan sinyal gitu. Walaupun sebenarnya mungkin itu tidak terjadi sebenarnya. Dan untuk memantau mereka secara langsung kan susah karena kita berada di tempat yang terpisah begitu. Tapi memang kita dituntut untuk kreatif sih sebagai pengajar. Bahkan walaupun kita tidak menggunakan fasilitas seperti Zoom ataupun Google Class, mungkin bahkan yang saya salut itu suka melihat guru-guru yang walau hanya sebatas menggunakan WA saja, tapi mereka bisa mendesain kegiatan ataupun tugas-tugas yang sangat baik gitu yang bisa disampaikan oleh ke siswa. Itu bagi saya itu keren sekali begitu. Tapi kalau tantangannya sama persis dengan Bu Ina karena saya mengalami juga karena kontrol tidak bisa 100% kita pegang begitu. Kalau kita sudah berada di tempat yang lain. Belum lagi nanti ketika misalnya memberikan ujian itu juga bisa dapat
bantuan lagi, misalnya dari yang lain, begitu. Dan itu kita tidak bisa kontrol 100%. Dan tantangan juga sebenarnya bagi pengajar sendiri. Pengajar juga harusnya dituntut memang memiliki kemampuan selain tadi kreatif juga menguasai nih kemampuan teknologi, memiliki kemampuan teknologi, menggunakan teknologi itu bagaimana menggunakannya sehingga dapat menjadi media yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa gitu. Namun terakhir jujur saja saat ini saya sedang mengajar, mungkin bukan uji coba ya, saat ini sedang mengajar TOEFL, dan ada plusnya juga sih, sehingga sekarang kan tidak menggunakan papan tulis, langsung tinggal share screen, tinggal berbagi layar, terus kita bisa langsung diskusi. Tetapi memang tergantung anaknya. Kalau anaknya sebegitu baik responnya dan kelasnya tidak seperti yang Bu Ina tadi, banyak sampai 30 orang, nah itu beda. Kalau saya mengajarnya Bu Ina hanya sekitar 3 atau 4 orang, itu kan nyaman ya, saya bisa mantau gitu. Iya, tapi kalau sudah sampai kayak Pak Nover harus mengajar dalam satu waktu 30 atau 40, itu memang jadi cukup sulit sih, gitu Aga. Oke, baik. Terima kasih Bang Lukman jawabannya ya. Selanjutnya kita ke Pak Nover nih, sama Pak, apa tantangan tersulit yang muncul ketika mengajar dari Pak Nover yang muridnya banyak sekali? Dari apa yang saya dengar dari tadi, memang tantangan sebagai seorang tenaga pengajar ya di masa-masa pandemi saat sekarang ini, memang salah satu jaringan internet memang menjadi kendala terbesar bagi kita. Apalagi kita kan mengajar di kota, di mana sekolah kita itu kan salah satu sekolah favorit di Kota Sumedang. Jadi siswanya datang dari penjuru-penjuru ke kota, kan dari Kabupaten Kerinci. Jadi kadang-kadang dari tempat siswa itu jaringan mereka juga agak susah di sana. Yeah. Nah, kemudian di samping itu juga mengontrol siswa memang agak susah, karena pernah saya mencoba menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, wah kita kan kadang-kadang kalau pakai Zoom Meeting itu jaringan tadi juga terganggu. Kemudian juga karena siswa kita kuota internet juga terbatas kan gitu. Kadang-kadang kita juga menggunakan aplikasi WhatsApp ya, di mana nanti kita bisa menggunakan ya, kita share misalnya materi acara itu kita ambil di YouTube, misalnya gitu salah satunya. Kalau seandainya kita sudah bisa, kita langsung kita merekam yang seperti disampaikan ini, kita merekam secara langsung atau kita cari di materi kita. Kemudian kita sampaikan kepada siswa. Kemudian langkah-langkah kita untuk bisa mengatasi kendala-kendala tadi ya, misalnya pada akhir pembelajaran itu kita memberikan penugasan, nantinya mereka mengirim ke Gmail kita kan gitu. Jadi kita apakah siswanya sudah aktif atau tidak kan gitu, dari ya, mereka mengirim tugas-tugas melalui Gmail kita. Nah, saya rasa demikian dari saya. Iya, jadi di dalam mengajar daring tentunya pelibatan perangkat teknologi itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Sinyal, segala macam gawai atau gadget itu sudah sangat esensial di dalam pengajaran daring ya. Luar biasa loh Bapak Ibu, masih kuat main gawai, standby di depan gawainya buat mengajar anak-anak. Keren, salut saya ya. Pertanyaan selanjutnya nih, yaitu strategi atau kegiatan atau cara apa yang efektif dilakukan untuk membuat suasana kelas daring itu tetap menyenangkan, khususnya di dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk remaja seperti yang Bapak Ibu ajar. Mungkin Bang Lukman dulu deh. Ya, sama sih ya dengan kebanyakan yang dilakukan oleh guru-guru atau pengajar, bahwa mencari atau mengumpulkan ketertarikan anak atau peserta didik itu memang tidak gampang. Apalagi ketika kita berbeda jarak seperti ini. Banyak sekali yang menjadi distraktor yang akan membuat mereka jadi tidak fokus ke kita begitu. Cuma memang
yang saya simpulkan tadi yang disampaikan oleh Bu Ina dan Pak Novel itu sama, yaitu kita harus memang mencari materi atau bahan yang memang sesuai dulu dengan mereka. Walaupun kita sudah membahas satu tensis misalnya, tetapi kita tahu bahwa kalau hanya sekadar menyampaikan itu dengan segala macam rumusnya, mungkin itu akan membosankan. Tetapi ketika itu dibuat, misalnya kita dalam bentuk speaking ataupun dalam bentuk reading, tetapi ceritanya yang related dengan mereka, dengan memunculkan grammar ataupun struktur yang ingin kita ajarkan ke mereka, mungkin tanpa disadari sebenarnya mereka sudah menyerap apa yang ingin kita sampaikan. Jadi memang membuat being relatable itu memang sangat penting sih. Itu yang pertama, biarkan baik itu yang daring ataupun yang luring. Di samping itu juga ya itu tadi ya, karena kan banyak gitu. Kalau misalnya dari saya 4 orang atau 5 orang itu sedikit boleh dibilang relatif lebih mudah begitu. Dan saya sering memunculkan kayak lebih suka games gitu, bisa menggunakan permainan-permainan, tapi tetap saja ada yang ingin saya capai. Jadi misalnya saya membuat permainan Kahoot, misalnya menggunakan Kahoot, tetap saja saya mencari yang relatable dengan mereka, tetapi mereka fun gitu loh, tanpa disadari mereka juga belajar dari apa yang sudah kita sampaikan. Tapi saya suka sekali kalau misalnya membuat kegiatan itu seolah-olah mereka tidak tahu bahwa mereka tuh sedang mendapatkan satu materi yang ingin saya sampaikan begitu. Nah, tapi mungkin saya juga tidak berani terlalu banyak ngomong karena mungkin Bu Ina sama Pak Nover kan kelasnya mungkin jauh lebih besar dari saya. Jadi mungkin tantangannya juga berbeda begitu. Kalau di kelas yang kecil seperti saya mungkin tidak serumit. Mungkin kalau saya diberi kelas kayak Pak Nover mungkin saya stres duluan kali ya. Tetapi memang iya, karena banyak sekali dan saya tahu itu tidak mudah untuk mengontrol mereka begitu. Jadi kalau dari Abang begitu dah. Jadi yang mencari yang materi yang relatable dengan mereka, kemudian apa yang ingin Abang sampaikan itu disesuaikan dengan permainan atau strategi games yang bisa mereka nikmati begitu. Paling itu sih yang paling jelas. Terima kasih. Permainan ya, salah satunya dari Kahoot gitu ya. Baik, makasih ya, Bang. Bisa jadi masukan ya. Ke Pak Noper deh, gimana Pak strategi atau kegiatan atau cara yang tetap bikin siswa di kelas daring itu senang belajar bahasa Inggris? Apa yang disampaikan oleh Bang tadi itu memang luar biasa sekali menurut saya, kita bisa belajar menggunakan games tadi ya. Kemudian mungkin hal lain untuk mengatasi yang kendala dalam mengajar daring, seperti yang sudah saya coba, ya. Sepertinya memang kita ini harus lebih fleksibel dalam mengajar. Artinya di dalam mengajar kita tidak hanya monoton kepada materi kita saja yang kita sampaikan. Nanti kan siswa kan bosan nanti dengan materi-materi tersebut. Jadi kita bisa juga memberikan penugasan yang sifatnya merangsang mereka untuk kreatif, ya. Mandiri ya. Mandiri, kan? Misalnya kita menugaskan siswa itu untuk membuat sebuah video pendek di mana mereka bebas mengekspresikan dari materi apa yang ingin kita sampaikan, tetapi mereka silakan dituangkan dalam bentuk video. Jadi mereka tidak kaku dalam belajarnya, di mana mereka misalnya mengajarkan puisi seperti di kelas ya, di madrasah itu kan mereka ada belajar puisi. Jadi saya memberi tugas kepada siswa untuk ya, mereka bebas mencari topik, membuat puisi, nanti mereka kumpulkan gitu. Nah, itu salah satu kiat saya untuk mengatasi persoalan di dalam mengajar secara daring. Kemudian di samping itu juga kita kan daring ini kan banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan kan. Ada Google Form, ada Google Class kan gitu. Jadi juga kita memvariasikan tadi aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi sehingga siswa di samping itu kan ada juga manfaatnya sekarang. Kalau dulu kan siswa kan belum begitu paham dengan media-media ini kan pembelajaran secara daring ini. Ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini saya melihat ada juga keuntungannya kan gitu. Siswa-siswa jadi melek kan gitu internet, mereka lebih paham belajar secara daring.
Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan kurang kita. Jadi di samping kita memperkenalkan juga itu tadi media-media pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Noper. Itu saya suka sekali kalau ada guru yang menugaskan siswanya bikin tugas tapi sambil bisa berekspresi. Itu favorit lah pasti. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ina, sama Bu, strategi kegiatan atau cara apa Bu supaya tetap menyenangkan secara daring? Ya, kalau bicara strategi pasti tiap kondisi akan membutuhkan strategi beda-beda. Jadi saya kurang lebih juga dengan apa yang Pak Rosa bilang, karena kan saya mungkin ingin menambahkan beberapa hal aja. Gitu. Pertama adalah belajar daring itu kan ada sinkronus, ada asinkronus kayak. Nah yang asinkronus ini kan seringkali mungkin dianggap daring atau enggak. Tapi sebenarnya anggaplah itu daring, ya, karena pada saatnya mereka akan menggunakan media daring juga. Apa yang mereka belajar nah, seperti tadi yang Bang katakan, yang pertama harus lihat objektifnya apa ya. Setelah tarik untuk bisa menilai dan evaluasi. Sebenarnya supaya model tugas yang diberikan itu juga akan menolong kita pengajar untuk bisa melakukan. Dan seringkali kita dulu ya saya lihat ya, karena anak saya juga lulus SMA ya, jadi saya tiap hari melihat dia belajar gitu dengan segala kadang-kadang misuk-misuk gitu ya. Adalah guru senang ngasih tugas, saya juga gitu ya. Tapi evaluasinya itu, apalagi kalau kayak masih banyak ya, kan evaluasi bisa berantakan tuh ya, keteteran kita. Nah ini di sini juga kita membutuhkan strategi yang tepat. Misalnya kalau speaking di kasih komentar satu-satu bisa ya. Seperti tadi Pak Nudel, kita bisa tugaskan mereka buat setiap kelompok, buat sebuah bisa macam-macam ya. Tapi paling nggak itu memudahkan kita untuk melihat ada interaksi yang otentik dan kita nilai. Dan kedua kita nilai dia bisa ternyata menilai video sudah mengalami dari rekaman satu persatu sampai berjam-jam dan selesai. Jadi itu sih menurut saya strategi itu bisa apa aja tergantung konteks kita. Tapi kita juga perlu cerdik dan cermat ya sebagai pengajar. Kan satu yang kita capai atau tidak lewat. Dan kedua kita bisa memberikan evaluasi yang menghargai enggak. Sampai anak-anak sudah susah buat Iya. dia kesulitan dibalikan. Betul. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ina. Kasih perspektif dari pengalaman pribadi, jadi relate sekali gitu ya. Iya. Baik. Anak saya tuh sedih banget tiap hari kalau belajar tuh. Jadi itu luar biasa sih saya bilang. Aduh, jadi guru tuh mesti sabar ya. Kalau melihat anak-anak modelnya di depan caranya pasti langsung hilang kesabaran. Iya. Baik. Oke deh. Nah, selanjutnya nih,
sehubungan dengan akan segera dimulainya sekolah tatap muka ya pada Juli 2021 nanti, itu kan pasti kita akan menyambut lagi siswa-siswi yang sudah lama tidak masuk ke kelas gitu ya, yang sudah lama tidak tatap muka. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila ada siswa-siswi yang terlihat tidak antusias berpartisipasi dalam kegiatan tatap muka di kelas bahasa Inggris? Bagaimana tuh Pak, Bu? Apa strateginya untuk membangkitkan antusiasme siswa tersebut? Mungkin dari Pak Noper dulu. Silakan Pak. Ya jadi memang di dalam kegiatan pembelajaran kan gitu, kita menemukan banyak sekali tipe siswa kita di sana. Kadang kita melihat ada siswa kita yang kita katakanlah kurang antusias dalam belajar kan gitu. Jadi ketika kita melihat siswa itu kurang bersemangat atau termotivasi ya, mungkin langkah yang harus kita lakukan, kita harus melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Bisa dengan memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut. Jadi sehingga dia itu merasa dirinya itu penting. Dia merasa dia itu merupakan komponen di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi memang sebagai seorang tenaga pengajar, kita harus bisa ya membuat suasana kelas itu menjadi nyaman bagi seluruh siswa, sehingga siswa merasa mereka itu diperhatikan oleh kita di sana. Jadi bisa juga kita membuat kegiatan seperti ya bermain peran, misalnya kita mengadakan pembelajaran ya, di mana kegiatan siswa dilibatkan di dalam sebuah ya diskusi misalnya, atau kita buat kegiatan kalau misalnya speaking skill ya, kita bisa buat skenario adanya interview misalnya, job interview. Jadi itu salah satu langkah yang bisa dilakukan. Ya, saya rasa demikian dari saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Noper. Selanjutnya nih, kalau dari Bu Ina, gimana tuh Bu kalau di kelas tatap muka, terus siswanya ada yang kurang antusias di kelas, terlihat tidak ingin belajar gitu, gimana menanganinya? Mungkin kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada yang speakernya sedang keras, dikecilkan terlebih dahulu ya, supaya tidak gemah. Terima kasih, silakan Bu Ina. Ya, baik. Nah, kalau menurut saya ini persoalannya bisa tricky sekali ya. Apakah memang tidak terlibat dalam belajar ini mata-mata karena pelajarannya tidak terangkat ya, atau dia punya masalah lain di luar masalah akademik. Ini yang jadi yang bisa jawab dulu lah ya, dan bersama teman-teman lainnya kan. Itu satu. Ya. Kedua, kalau memang terhadap pelajaran itu kayak tadi Pak itu adalah dengan membuat kegiatan interaktif, kajian berperan, dengan topik-topik yang relatable. Tapi saya mau memberi catatan ya, karena saya pernah penelitian juga di Indonesia yang artinya banyak gitu yang satu kelas ada 45 menit kali 2 itu ya, itu tuh bentar banget. Betul. Selesai gitu. Iya. Dan dulu harus tidak kelas yang lain. Betul nggak ya Pak ya? Memperhatikan setiap anak dan follow up yang kurang berminat di kelas itu bisa jadi habis waktu. Habis waktu, iya. Total habis waktu harus pindah. Wah yang ini tadi kayak kurang aktif tapi belum sempat di follow up ya, harus lari lagi ke kelas yang lain. Nah jadi sebagai guru memang nggak mungkin satu diri yang tidak menangani teman lain. Nah, kasih apa? Dan kedua mungkin ya ini ya, begitu hard for yourself lah.
kita mencoba menjadi apa ya, superhero gitu. itu penting supaya kesehatan mental bisa tetap terjaga. Betul setuju. Ya itu dari saya. Iya, jadi kalau dulu di Akses itu, Ibu Ina ini adalah salah satu orang yang paling atentif sama siswa kalau menurut saya ya. Jadi kalau siswa ada masalah itu emang benar-benar diperhatikan sampai sedetil-detilnya gitu. Sampai datang ke rumahnya juga, kita pernah ya Bu Ina ya. Yang kayak gitu ya, mau cari tahu masalahnya apa gitu ya, betul banget. Jadi salut deh sama Bapak Ibu. Cuma segitu aja. Itu akses cuma segitu anak-anak. Iya. Kalau sekolah negeri lain lagi. Wah, berapa kelas gitu ya? Iya. Kalau semuanya punya masalah, wah repot kita ya. Iya. Bang Lukman, gimana Bang Lukman? Kalau ada siswa-siswa yang tidak antusias di kelas? Ya, paling Abang menyimpulkan saja ya disampaikan oleh Pak Nover sama Bu Ina. Yang pertama memang kita harus lihat dulu lah kondisinya itu mengapa sampai siswa ini tidak semangat atau tidak peduli mungkin dengan pembelajaran di kelas, karena pasti ada penyebabnya. Bisa saja faktornya itu dari eksternal tadi kan ya, mungkin dia punya masalah dengan keluarganya, psikologinya memang ada masalah yang mungkin di situ memang tidak bisa guru tersebut bekerja sendiri, mungkin butuh guru apa namanya kalau di sekolah itu guru BK misalnya, ya. Betul, atau mungkin meminta bantuan teman sebayanya begitu untuk bisa memberikan masukan atau motivasi. Dan memang strategi Pak Nover juga bagus, jadi ketika di dalam kelas bagaimana si anak ini tidak apa namanya kelihatan, tidak muncul, bagaimana kita usahakan justru dia harus muncul begitu dengan strategi-strategi yang metode yang kita gunakan tadi, misalnya dengan role play dan si anak kita libatkan. Dan jangan juga sampai nanti harus hati-hati justru yang kita harapkan itu bisa memotivasi malah menjatuhkan dia juga gitu. Jadi memang, jadi benar kata Bu Ina, peran guru itu luar biasa begitu loh. Kalau ada sejumlah anak yang seperti itu dalam satu kelas, hitunglah kalau misalnya seorang guru itu memegang banyak kelas gitu. Jadi memang di sini peran orang tua, peran keluarga itu sangat penting juga. Dan juga teman-teman di sekelilingnya. Pokoknya semua harusnya bisa turut membantu di sini. Begitu kalau dari Abang. Oke, setuju. Iya, betul. Setuju. Iya. Memang kalau di kelas itu menghadapi siswa yang kurang antusias, kitanya juga jadi terpancing untuk membangkitkan antusiasme mereka ya, dan saya yakin bapak-bapak ibu di sini punya caranya masing-masing dan cara-cara itu sudah teruji di kelas masing-masing juga. Jadi yang bapak ibu bagikan juga menambah perspektif para guru yang mungkin juga sedang menonton nih. Terima kasih pada para penonton yang juga jumlahnya masih banyak. Terima kasih sudah stay terus. Selanjutnya kita masuki pertanyaan penghujung nih ya, Bapak Ibu, yaitu adakah pesan dari Bapak Ibu untuk para siswa yang sangat sekarang ini berusaha keras untuk belajar bahasa Inggris secara daring, terutama ya, khususnya yang berada di madrasah dalam lingkup kantor Kementerian Agama Kota Sungai. Mungkin dari Bang Lukman dulu. Baik, buat semua anak-anak, adik-adik yang masih sekolah, yang saat ini sedang menonton, sebenarnya kalian sangat beruntung karena hidup di zaman serba teknologi ini begitu. Ada banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk kalian manfaatkan untuk belajar, untuk menambah ilmu, berbagai mata pelajaran, khususnya bahasa Inggris. Dan ingat, ketika kita belajar bahasa Inggris,
kita harus ingat muaranya adalah kita mampu menggunakan bahasa Inggris ini sebagai alat untuk kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin tidak sampai 100% sempurna, namun idealnya kita bisa menggunakan bahasa inilah untuk survival in the level of survival. Nah, jadi saya mungkin berpesan, rajin-rajinlah belajar, gunakanlah gawai ataupun gadgetnya dengan bijak. Jangan hanya buat main game, ya, karena itu yang saya lihat sedang marak saat ini. Sayang sekali ya, jadi jika kalian hanya menggunakan gawai kalian hanya untuk bermain game, padahal dengan YouTube, dengan segala macam informasi di Google yang tinggal kita di jari kita bisa kita dapatkan, tidak kita manfaatkan, itu sayang sekali. Jadi jangan hanya mengandalkan materi yang disampaikan oleh guru di sekolah, karena itu tentu saja sangat terbatas. Yang kita lihat tadi, aplikasi, kemudian juga jaringan internetnya, juga waktunya juga yang sangat kurang, itu sangat terbatas. Oleh karena itu jangan hanya mengandalkan materi atau pembelajaran dari guru di sekolah. Dan juga untuk pesan juga untuk para pejuang, para guru yang luar biasa, salam hormat saya untuk semua guru, pengajar. Saya tahu kondisi sekarang ini tidaklah mudah, sangat tidak mudah, namun saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu mempunyai semangat, keikhlasan untuk mencerdaskan bangsa, ya, dengan segala macam strategi. Jika memang belum terlalu paham, misalnya sederhana saja menggunakan aplikasi Zoom, belajar. Jangan malu bertanya, jangan sungkan melihat tutorialnya di YouTube untuk menggunakannya, sehingga nanti apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa itu menjadi maksimal, begitu. Dari Abang begitu dah. Baik, terima kasih Bang Lukman atas pesan dan motivasinya untuk siswa-siswa di sini ya. Bu Ina deh, ada pesan untuk siswa yang masih mau terus belajar bahasa Inggris meskipun daring dan banyak tantangannya di sini. Wah, sudah disampaikan semua ya sama Bang Lukman. Terima kasih banget. Iya, Bu. Ya itu ya, mungkin kalau buat adik-adik gitu yang masih terus berjuang nih dalam konteks belajar daring, pasti akan ada saatnya di mana semua jadi sangat membosankan gitu. Dan mungkin pesan saya di bagian itu aja ya, ketika pembelajaran itu menjadi yang menggairahkan, tentu ada banyak faktor yang bisa mungkin ingat lagi ya, buat apa yang belajar, dan cobalah cari motivasi dari sini. Saya selalu bilang ke anak-anak akses kalau dulu ya, dunia di luar sana sedang menantikan siapkan dirimu buat sana bahasa, dan belajar bahasa itu nggak akan pernah ada lupanya. Yes. Jadi ingatlah yang baik-baik, tujuan di depan sana, dan coba menyemangati. Karena memang peran guru menjadi terbatas ya dalam hal ini, karena tidak bisa berkembang sesuai. Memang adik-adik harus pada akhirnya mencoba untuk motivasi diri sendiri dari bangsa. Tidak bisa harus selalu orang belajar dan Baik, terima kasih Bu Ina motivasinya ya. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk sudah mengingatkan adik-adik kita di sini untuk jangan lupa memotivasi diri sendiri, karena itu penting sekali ya, dari diri sendiri. Baik, penutup nih dari Pak Noverdianto, pesan untuk siswa-siswa yang masih terus berusaha belajar bahasa Inggris, khususnya siswa MAN 1 Sungai Penuh yang sekarang lagi nonton Bapak semua. Ya, jadi kebetulan saya juga sudah mengajak siswa saya untuk mengikuti kegiatan kita ini ya. Tentu harapan saya bermanfaat bagi mereka nantinya dengan adanya kegiatan kita ini, mereka
lebih termotivasi lagi untuk belajar. Apalagi narasumber kita ini kita undang, ini ada Ibu Ina dari ya, ilmu beliau sangat bermanfaat juga dari abang kita. Tentu saja harapan saya ya kepada siswa, teruslah tingkatkan untuk belajar bahasa Inggris, karena belajar bahasa Inggris ini tidak ada ketinggalannya kan gitu. Dimanapun bahasa Inggris digunakan, mau tes polisi, tentara, ke perguruan tinggi, mau ke luar negeri apa saja, itu semuanya memerlukan kemampuan bahasa Inggris. Jadi saya sangat mengharapkan sekali siswa-siswa ini bisa nantinya, apalagi mudah-mudahan gitu ya, bulan Juli ini sudah mulai tatap muka, siswa ini memiliki antusias yang lebih baik, dan juga untuk rekan-rekan ini mudah-mudahan lebih semangat lagi dalam membaca. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Noper untuk pesan-pesannya pada siswa-siswa kita di sini. Baik, inilah ujung dan akhir dari gelar wicara kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Noper, Ibu Ina, Bang Lukman sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih juga, iya sama-sama Ibu Ina. Terima kasih juga untuk para penonton yang kalau saya harus melakukan ini di jalan. Gak apa-apa Bu Ina. Gak apa-apa Ibu Ina. Saya juga, makasih banget. Saya juga makasih banget Ibu Ina mau sempetin repot-repot pegang HP, pegel-pegel di jalan. Aduh, makasih banget. Kalau saya udah pusing. Iya. Iya. Tadi saya lihat semangat ya Agda. Terima kasih nih program Humas Kemenak ini keren sekali ya. Mungkin bisa diteruskan dengan berbagai tema yang lain yang menarik juga. Dan juga bisa dinikmati oleh para siswa. Ini keren banget ya. Terima kasih sudah mengundang. Iya. Siap, terima kasih. Tadi saya lihat peak watchers-nya itu ada di angka 127. Wow, terima kasih ya. Itu banyak kayaknya siswa Pak Noper deh. Betul sekali. Baik, Pak Noper semangat ya Pak. Iya, semangat Pak Noper. Kalau ngelihat anak saya tuh sendiri, aduh, saya bilang luar biasa nih guru-guru. Kantor buat Pak Noper dan teman-teman guru semuanya. Baik, ini ada pesan dari tim IT mengenai tautan atau link daftar hadir untuk para penonton yang ingin mendapatkan e-certificate atau sertifikat elektronik. Silahkan akses tautan atau link yang ada di bio akun Humas Kemenak SPN. Nanti juga akan dibuatkan Instagram Story untuk tautannya. Begitu dari tim IT. Terima kasih Bapak Ibu pembicara hari ini. Terima kasih juga para penonton yang sudah hadir. Terima kasih seluruh tim pendukung yang di belakang saya yang dari tadi mengarahkan, memberikan catatan-catatan dan menyemangati gitu ya. Terima kasih Bapak Haji Hardiman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haji Hardiman SHGMM selaku Kepala Kantor serta Bapak Muharrum SAG Kasubag TU sekaligus koordinator program ini. Dan tim yang ada di belakang saya ada Ibu Ofedi di sebelah sana dan ada Noval tim IT di sebelah kiri saya. Terima kasih ya Bu Ina, Pak Lukman, Pak Noperdianto. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah puasa.